Nah, ada beberapa alasan-alasan kenapa perubahan sosial itu perlu dilaksanakan. Yang pertama, karena di sekitar kita ya, di masyarakat kita itu ada keragaman sosial yang cukup tinggi. Di wilayah DIY sekarang, terutama kota Yogyakarta ya, itu banyak sekali pendatang, terutama mahasiswa-mahasiswa dari provinsi lain. Sehingga secara sosial masyarakat di Jogja itu cukup beragam. Meskipun belum bisa dikatakan sebagai kota metropolitan, ya, namun Yogyakarta bisa dianggap sebagai tempat atau sebagai daerah atau sebagai kota yang memiliki keragaman sosial yang tinggi. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah keadilan sosial. Kita semua sudah tahu ya, menjadi rahasia umum bahwa eh, isu keadilan sosial itu masih menjadi rahasia umum, masih bermasalah di masyarakat kita. Sebagai contoh, hukum itu akan eh, sedikit berbeda apabila berkaitan dengan orang-orang yang secara ekonomi ada di atas dan eh, pada masyarakat yang secara ekonomi ada di bawah. Kita sering menemui beberapa kasus ya, walaupun itu terjadi hanya pada oknum ya, kita tidak bisa mengeneralisir. Namun masih ada banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa oh, keadilan sosial masih menjadi masalah di sekitar kita. Kemudian yang alasan ketiga adalah persepsi mengenai berkurangnya sumber daya langka. Sebagai contoh, bahan bakar minyak ya, BBM. Eh, Bahan bakar minyak itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari fosil makhluk-makhluk di zaman prasejarah ya. Jadi banyak diinformasikan bahwa sumber-sumber daya tersebut itu jumlahnya terbatas sehingga ketika dieksploitasi secara terus-menerus maka tidak menutup kemungkinan kelak akan habis sehingga generasi-generasi selanjutnya akan mengalami kesulitan karena habisnya sumber daya yang langka tersebut. Kemudian alasan selanjutnya adalah akuntabilitas. So, meskipun pemerintah kita mulai menggaungkan keterbukaan informasi ya terkait data apapun, namun memang belum semua data itu bisa kita akses dengan mudah. Sebagai contoh saat ini kasus-kasus lama ya seperti hilangnya tokoh-tokoh di zaman dulu ya, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal kita tidak tahu. Tapi sampai saat ini kita tidak bisa mengakses, kita tidak bisa mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang berwenang terkait kejadian-kejadian tersebut atau misalnya contohlah tahun 98, kerusuhan tahun 98 ya, itu kita belum bisa mendapatkan data yang benar-benar terbuka dari pihak-pihak yang berwenang. Kemudian ada perkembangan pengetahuan dan teknologi, ada konflik komunitas, ada ketidakpuasan pada layanan-layanan yang sifatnya di sini fokusnya adalah layanan tradisional. Kenapa? Karena dalam konteks komunitas itu kita melihat apa nih layanan-layanan yang diberikan pada komunitas tertentu tersebut. Kita tidak melihat sebuah layanan yang sifatnya global atau universal. Jadi kita merujuk pada satu atau dua komunitas tertentu yang maka membutuhkan layanan-layanan yang spesifik pada komunitas tersebut. Kemudian alasan yang terakhir adalah keinginan untuk mendapatkan solusi atas keragaman. Nah, ini berkaitan sama poin yang pertama bahwa Yogyakarta merupakan kota yang memiliki tingkat keragaman sangat tinggi. Nah, keragaman yang sangat tinggi itu menciptakan adanya problem atau permasalahan atau isu ya. Nah, tentu saja isu-isu tersebut membutuhkan solusi. Sebagai contoh lah di Jogja sering ada konflik horizontal ya antara pendatang dari daerah tertentu dengan pendatang dari daerah tertentu lainnya. Jadi sama-sama pendatang atau dari pendatang daerah tertentu dengan masyarakat setempat. Nah, itu tentu saja membutuhkan solusi-solusi yang sifatnya menyeluruh. Oleh karena itu, salah satu bentuk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka perlu ada perubahan sosial. Jadi baik dari sisi pendatang atau dari sisi penduduk setempat, maka mereka perlu merubah satu atau lain hal yang sudah melekat di dalam lingkungan sosial mereka sehingga bisa mengakomodir seluruh kepentingan dari seluruh pihak yang ada di Yogyakarta.
Gitu.